Greetings learners, welcome back with me Miss Tiara in English Grammar. Hari ini kita akan belajar tenses yang nama tensesnya itu present perfect continuous. Penasaran? Check this video. Nah, jadi present perfect continuous adalah salah satu bagian dari tenses yang berada di urutan nomor 4. Setelah present perfect itu ada present perfect continuous. Nah, gimana sih cara kita menggunakan present perfect continuous dalam kalimat atau ketika kita berbicara bahasa Inggris? Jadi, saya akan jelaskan tentang present perfect continuous hari ini. Oke, di sini ada definisinya dari present perfect continuous, yaitu expresses an activity is in progress right now. Jadi present perfect continuous itu mengekspresikan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Bedanya sama present continuous apa dong? Kan sama-sama sedang berlangsung di saat ini. Ada definisi kedua, an activity that began in the past and continues in the present. Bedanya aktivitas ini dimulainya di masa lalu tapi sekarang masih berlangsung. Gitu. Terus yang ketiga, ada time expression-nya. Yang membedakan present perfect continuous dengan present perfect yang lain adalah dia menggunakan time expression atau ada keterangan waktunya. Biasanya yang digunakan di present perfect continuous itu ada since sama for. Apa ya artinya? Since itu artinya sejak, for itu artinya selama. Contohnya di sini ada since 2002, berarti sejak 2002. Atau ada lagi since last March, berarti sejak akhir Maret. Atau selain menggunakan since, kita juga bisa menggunakan kata for. For di sini artinya bukan untuk ya. For di sini artinya selama. Contohnya seperti apa? For 2 months, berarti selama 2 bulan. Atau for 2 years ago, berarti selama 2 tahun yang lalu. Jadi bedanya ketika kita menggunakan since itu berarti kapan aktivitas tersebut dimulai. Tapi ketika menggunakan for itu berarti durasinya. Berapa lama kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi di present perfect continuous ini ada 2 bagian juga sama seperti tenses-tenses lain. Ada verbal, ada nominal pastinya. Kalau verbal berarti yang berhubungan dengan kata kerja. Sedangkan nominal berarti berhubungan dengan ana. Adjective, noun, and adverb. Nah, sekarang kita bahas dulu yang verbal deh. Verbal sentence-nya ada positive sentence, ada negative sentence, interrogative sentence, dan juga negative interrogative. Rumusnya pasti beda-beda ya. Coba kita lihat di sini. Sama halnya seperti tenses lain, ada subjek dulu di depan. Kita bisa pakai I, you, we, they, ataupun she, he, it. Tapi kita harus ingat juga nih, ketika subjeknya I, you, we, they, maka ada auxiliary yang kita gunakan di sana, yaitu have. Dan ada juga been. Tapi remember, harus diingat ketika subjeknya she, he, it, maka kita bukan pakai auxiliary have lagi, tapi kita ubah menjadi has. Dan sama-sama ditambah been setelah have dan has. Setelah itu, kita harus menggunakan verb ing. Jadi kalau kata kerja pertamanya work, maka kalau kita verb ing kan menjadi working. Baru terakhir kita tambahkan time expression, ada since, ada for, bisa pakai sejak ataupun selama. Contohnya di sini kita pakai subjek I. I have been working since bla 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 atau since 2002. Berarti artinya saya sudah bekerja sejak 2002. Nah, kita ingat poin kedua. Aktivitas yang dimulai di masa lalu masih berlanjut di masa sekarang. Berarti saya bekerjanya sudah sejak 2002, tapi sekarang ketika kita berbicara, kita masih kerja. Jadi itu dia fungsi dari present perfect continuous. Atau kita pakai for deh, contoh lainnya. Menggunakan subjek she. She has been working for 2 months. Berarti artinya dia perempuan sudah bekerja selama 2 bulan. Dimulainya kapan? Di masa lalu ya, 2 bulan yang lalu. Tapi sekarang ketika kita berbicara, masih dilakukan pekerjaan tersebut. Jadi kita menggunakan present perfect continuous. Oke. Next, selanjutnya ke negatif. Kalau negatif sudah pasti artinya itu tidak ya, atau belum. Jadi di negatif sama kita harus melihat dulu subjeknya. Ketika subjeknya I, you, we, they menggunakan have. Tapi ketika she, it sudah pasti menggunakan has.
Karena ini kalimat negatif, maka jangan lupa menggunakan not ditambah been dan juga verb ing. Setelah itu baru kita tambahkan time expression. Boleh menggunakan since ataupun for. Contohnya, I have not been working since 2002. Berarti saya belum bekerja sejak 2002. Berarti artinya dia dari 2002 sampai sekarang ketika dia berbicara, dia belum bekerja gitu. Atau contoh lainnya menggunakan he. He has not been working for 2 months. Berarti artinya dia laki-laki belum bekerja selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan yang lalu sampai sekarang dia belum bekerja. Dimulai di masa lalu, tapi ketika kita berbicara, kegiatan tersebut masih berlangsung. Nah, selanjutnya ada interrogatif atau kalimat tanya. Berarti ini kita menanyakan aktivitas tersebut kepada orang lain. Jadi ketika kita bertanya, maka auxiliary-nya kita pindah ke depan. Tapi satu aja ya, have sama has-nya aja. Been-nya tetap di belakang subjek. Ketika subjeknya are, you, we, they, maka have di depan kita gunakan sebagai auxiliary. Tapi ketika subjeknya she, he, it, maka auxiliary yang kita gunakan has. Setelah itu been, jangan lupa verb ing, baru kita tambahkan since atau for sebagai time expression-nya. Contohnya, have you been working since 2002? Apakah kamu sudah bekerja sejak 2002? Berarti kan 2002 sudah kelewat ya, adanya di masa lalu. Tapi ketika kita bertanya sekarang, dia menanyakan kegiatan tersebut masih berlangsung tidak sampai sekarang gitu. Atau ketika kita ubah subjeknya menjadi she, maka auxiliary di depan menggunakan has. Has she been working for 2 months misalnya? Apakah dia perempuan sudah bekerja sejak 2 bulan? Berarti 2 bulan yang lalu dia perempuan sudah bekerja atau belum nih ya sampai sekarang gitu. Nah, selanjutnya ada lagi negatif interrogatif. Berarti dia bertanya tapi konotasinya negatif. Sama, ketika pertanyaan maka auxiliary yang kita pindah ke depan. Ada have, ada has, tergantung dengan subjeknya apa. Ketika subjeknya are, you, we, they, maka have sebagai auxiliary. Tapi ketika she, he, it, maka auxiliary-nya has. Setelah itu, karena ini adalah pertanyaan negatif, jadi kita menggunakan not. Baru kita tambahkan been dan juga verb ing. Nah, terakhir jangan lupa time expression, keterangan waktu. Ada since, ada for. Contohnya, have we not been working since 2002? Belumkah kita bekerja sejak 2002? Berarti dia bertanya dalam konotasi negatif, kita dari 2002 belum bekerja atau gimana gitu. Dan sekarang masih dipertanyakan kegiatan tersebut karena di masa sekarang. Atau ketika kita ubah subjeknya menjadi he, dia laki-laki, maka auxiliary-nya otomatis juga berbeda ya, jadi has. Has he not been working for 2 months ago misalnya? Belumkah dia laki-laki bekerja selama 2 bulan yang lalu? Jadi selama 2 bulan yang lalu itu si laki-laki itu memang belum bekerja atau gimana gitu. Jadi ketika kita menggunakan present perfect continuous, don't forget to use the time expression. Jangan lupa menggunakan keterangan waktu. Ada since, ada for. Since itu artinya sejak, sedangkan for itu selama. Nah, sekarang kita lanjut ke nominal sentence. Nominal sentence berarti yang tidak ada kata kerjanya ya. Nah, di sini ada positif, negatif, interrogatif, sama negatif interrogatif, sama halnya seperti verbal tadi. Apa bedanya ya kira-kira? Remember ketika kita ingat tadi di verbal sentence menggunakan verb ing. Working contohnya tadi, atau sleeping dan lain-lain. Nah, karena di nominal ini tidak ada verb ing, maka ing-nya kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan to be yang kita ingkan. Jadi ada being di semuanya. Untuk nominal sentence setelah been, kita tambahkan being untuk mengganti kata kerja yang bentuknya ing seperti di verbal sentence itu. Jadi ada being-nya. Setelah being baru kita letakkan ana, adjective, noun atau adverb. Oke, kita langsung ke rumusnya. Untuk verbal sentence sama halnya seperti untuk nominal sentence sama halnya seperti verbal sentence, kita harus lihat dulu subjeknya. Are, you, we, they berarti menggunakan have, sedangkan she, it menggunakan has. Setelah have dan has, kita tambahkan been,
dan juga ada being, baru kita letakkan ana. Boleh adjektif, boleh adverb, ataupun boleh noun. Nah, di sini saya menggunakan adverb, kata keterangan. Here itu artinya di sini, maka masuk ke keterangan tempat. Adverb of time, here. Setelah here, ada ana, jangan lupa di nominal ataupun di verbal sentence harus diletakkan time expression atau keterangan waktu. Ada since dan for juga di sini. Contohnya, dalam positive sentence. You have been being here since 2002 misalnya. Berarti kamu sudah berada di sini sejak 2002. Artinya dia berada di sana dimulai dari 2002 hingga sekarang ketika kita berbicara. Karena present perfect continuous itu dimulai di masa lalu dan masih terjadi di masa sekarang saat kita berbicara. Atau ketika kita ubah subjeknya menjadi it misalnya. It has been being here for 2 months ago misalnya. Berarti itu yang selain manusia telah ada di sini selama 2 bulan yang lalu. Berarti dia di sini sudah dari 2 bulan yang lalu hingga sekarang ketika kita berbicara. Itu untuk positifnya. Negatifnya berarti belum ya, karena lawan kata dari sudah yaitu belum. Ayu, we, they menggunakan have, she, it menggunakan has. Ada not karena negatif, been dan being, setelah itu ana, adjektif, noun atau adverb. Jangan lupa time expression, keterangan waktunya. Contohnya di sini I have not been being here. Berarti saya belum ada di sini. Since sejak 2002, sejak 2002. Berarti selama 2002 sampai sekarang dia belum ada di sini. Tapi ketika kita ubah subjeknya menjadi she misal, maka auxiliary di depan ganti ya, bukan have tapi has. She has not been here for 2 months ago. Dia perempuan belum ada di sini selama 2 bulan yang lalu. Berarti selama 2 bulan yang lalu hingga sekarang si perempuan tersebut tidak di sini. And then ada juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Berarti ini menanyakan ya kegiatan tersebut. Ketika bertanya maka auxiliary-nya kita pindah ke depan. Auxiliary yang mana ya? Karena di sini ada banyak auxiliary, hanya satu saja auxiliary yang kita pindah ke depan, yaitu have dan has. Ketika have berarti subjeknya are you, we, they. Tapi ketika has, she, he, it, of course. Contohnya, have I been being here since 2002? Apakah saya sudah berada di sini sejak 2002? Berarti dia menanyakan kegiatan tersebut. Mungkin dia lupa. Jadi dia menanyakan apakah saya sudah di sini dari 2002 hingga sekarang gitu maksudnya. Tapi ketika subjeknya kita ubah menjadi dia laki-laki misalnya he, maka auxiliary di depan yaitu has. Has he been being here for 2 months ago misalnya. Apakah dia perempuan? Apakah dia laki-laki? Sudah berada di sini selama 2 bulan yang lalu, berarti dari 2 bulan yang lalu hingga sekarang, apakah dia laki-laki masih di sini? Ternyata untuk kalimat tanya tidak hanya tanya saja, ada juga kalimat tanya yang konotasinya negatif. Di sini ada negatif interrogatif. Sama, karena ini kalimat tanya, maka ada have atau has di depan. Tergantung subjeknya apa. Setelah itu karena negatif, maka kita letakkan not pastinya. Ada been, being, dan juga ana. Setelah itu time expression since atau for. Contohnya di sini, have we not been being here since 2002? Belumkah kita berada di sini sejak 2002? Jadi dia bertanya tapi konotasinya negatif, makanya di sana menggunakan kata belum ya, bukan sudah. Belumkah kita berada di sini sejak 2002? Atau ketika kita ubah subjeknya menjadi she, dia perempuan, maka auxiliary di depan has ya pastinya, karena ini adalah she subjeknya. Has she not been being here for 2 months ago? Belumkah dia perempuan berada di sini sejak selama 2 bulan yang lalu? Gitu. Nah, biasanya negatif interrogatif sendiri jarang sekali digunakan dalam grammatical, karena di grammatical itu biasanya cukup sampai interrogatif saja. Tapi ketika kita di speaking, itu kita biasanya menggunakan juga negatif interrogatif. Gitu. Jadi, ketika kita tanya, kapan sih biasanya ada negatif interrogatif? Karena kita jarang mendengar ya. Nah, biasanya lebih banyak di speaking.
Nah, itu dia tadi penjelasan tentang present perfect continuous. Jadi kesimpulannya present perfect continuous itu ya betul membicarakan kegiatan yang sedang terjadi di masa sekarang, tapi ada tapinya. Kegiatan tersebut dimulai di masa lalu dan masih berlanjut di masa sekarang. Jangan lupa ketika kita menggunakan present perfect continuous, maka ada keterangan waktu di sana. Kalau nggak since ya berarti for. Since itu artinya sejak, for itu artinya selama. Kalau sejak berarti kita membicarakan kapan kegiatan tersebut dimulai, tapi kalau for itu berapa lama durasi kegiatan tersebut. Jadi ada verbal dan ada nominal. Nah, sebelum Miss tutup, sekarang Miss punya kuis nih, tebak-tebakan. Coba translate ke bahasa Inggris. Pastinya menggunakan present perfect continuous ya. How to say, apakah kamu sudah berumur 17 tahun sejak 2010? Bahasa Inggrisnya apa ya? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata! Kampung Inggris WE